Preview. Siapa di dunia ini yang gak tahu The Beatles? Band yang terdiri dari 4 personel, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr dianggap sebagai salah satu band yang paling berpengaruh di dunia ini secara musik dan style penampilan mereka. Tapi dari keempat anggota ini, ada satu personel lain yang dianggap sebagai The Fifth Beatles atau anggota kelima The Beatles, seorang pemuda satu kota di Liverpool, teman dekat John Lennon yaitu Stuart Sutcliffe. Alur film Backbeat ini mengetengahkan kisah The Beatles era keterlibatan Stu Sutcliffe di dalam band mereka, masa-masa band mereka ini hendak mencapai ketenarannya. Dua sobat karib, John Lennon dan Stu Sutcliffe, keduanya adalah mahasiswa di Liverpool School of Arts. Mereka sangat akrab, nongkrong, minum-minum, dan tawuran pun mereka lakukan bersama. Dibandingkan dengan John, Stu ini bakat melukisnya sangat hebat. Di umur 18-an aja, ia sudah bisa menjual hasil lukisannya. Uang hasil menjual lukisannya itu, ia belikan bass yang nantinya kelak akan dipakai oleh Paul McCartney. John mengajak Stu untuk gabung ke dalam band baru yang sedang dibentuknya dengan Paul. Sementara Paul sendiri mengajak temannya yaitu seorang ABG yang bernama George Harrison. Lewat seorang teman mereka, Alan Williams, The Beatles mendapatkan kontrak untuk mengisi panggung sebuah klub di kota Hamburg, Jerman. Mereka akan menjalani 3,5 bulan residensi di sana. The Beatles saat itu akan ditemani oleh satu orang drummer cabutan, Pete Best, dan mereka berlayar menuju kota Hamburg. Sebagai anak pelaut, ternyata John yang paling gencar jackpot di atas kapal feri. Tiba mereka malam hari di kota Hamburg, pendaran cahaya neon menghiasi kota pelabuhan tersebut. Kehidupan malam di kota Hamburg, kota pelabuhan ini ternyata demikian semarak. Di Hamburg ini, The Beatles dikontrak oleh seorang pengusaha klub malam yang bernama Bruno Kosmider yang merespon gairah musik rock and roll yang lagi naik-naiknya dengan mencari home band dari Inggris. Mereka ditempatkan di sebuah mes kecil yang sumpek. John sampai punya kesan bahwa di dalam mes ini pernah terjadi pembunuhan. Mereka akan mengisi spot di klub Kaiser Keller dan harus giliran tampil dengan para penari striptease. Manggung setelah beres, giliran cewek penari tampil, pastinya penuh tantangan buat mereka. Para pelaut yang haus wanita, pengunjung mayoritas dari bar ini malas melihat cowok-cowok tampil di depannya. Namun seapes-apesnya band rock and roll, tetap aja mereka berhasil memboyong para grupis. Maka bergoyanglah selalu ranjang mereka ini oleh cewek-cewek Jerman. Sementara itu George yang masih perawan, sok-sok cuek pura-pura gak doyan. Demikianlah malam demi malam mereka lewatkan tampil di bar tersebut, giliran dengan para stripper. Kadang-kadang sedikit rame, kadang-kadang malah sepi sama sekali sampai bikin bosen, kadang-kadang juga malah terlalu rame sampai terjadi tawuran. Dalam rangka mencari perhatian, mereka terpaksa sampai harus melakukan hal yang aneh-aneh, meminjam baju para stripper untuk mereka pakai di atas panggung. Kali itu aksi mereka ini menarik perhatian seorang yang bernama Klaus Voormann, seorang graphic designer yang kelak akan mendesain cover album Revolver. By the way, mereka itu di sana harus manggung tiap hari. Suatu waktu mereka sangat kelelahan, mereka kehabisan energi untuk bisa tampil. Seseorang mengenalkan mereka dengan preludin, sejenis amfetamin yang bisa menaikkan mood dan gairah. Inilah perkenalan pertama mereka dengan narkoba. Dengan bantuan narkoba tersebut, mereka bisa melanjutkan penampilannya dan malah terlihat lebih energik lagi. Penampilan mereka mulai menarik minat penggemar rock and roll dan Klaus Voormann pun makin rutin berkunjung. Suatu malam, Klaus mengajak seorang teman wanitanya, seorang fotografer yang bernama Astrid Kircher, buat nengokin bar Kaiser Keller. Dia ingin menunjukkan band The Beatles yang sangat ia senangi. Ternyata Astrid pun demikian. Dia langsung terkesan dengan penampilan band rock and roll asal Inggris ini, dan ternyata rasa suka Astrid tidak bertepuk sebelah tangan. Stu dan John langsung tertarik melihat cewek yang dari penampilannya pun terlihat sangat artistik. Selesai diperkenalkan, Stu langsung menawarkan cewek ini minum, dan Astrid mengajak mereka untuk minum di tempat lain. Astrid membawa para The Beatles ini ke sebuah klub yang hype, classy, musiknya nge-jazz, yang masuk dandanannya ala seniman-seniman eksentrik Jerman, bohemian, eksistensialis. John bilang, minuman yang dihidangkan juga bukan sekedar bir atau whisky murahan. John merasa nggak ngeklik dengan skena sekitar. John Lennon yang kita kenal sangat bijak dan cinta perdamaian ini, dulunya sebelum ngetop adalah orang yang sinis dan mendam rasa amarah. Dia sinis melihat kelakuan orang-orang yang ia bilang pada caper. Ia juga sinis melihat Stu yang justru sekarang bisa ngobrol sama Astrid. Di depan hidungnya dia ngomongin kalau Stu buang-buang waktu. Lo gak akan bisa ML sama dia bro.
Stu balik ngomongin, "Jangan sirik lo bro, ngerasa nggak level yes." John pun speechless diomongin demikian. Paul menggiringnya pulang. Di mes, Stu pun pulang. Dia bilang bahwa Astrid pengen motoin mereka. "Foto aja pantat gua," kata John lagi-lagi sinis. Dan memang sesi foto pun akhirnya jadi mereka lakukan dengan Astrid. John menyodorkan pantatnya di depan kamera. Selebihnya sesi foto itu asik mereka lakukan, mengambil spot-spot yang ikonik di Hamburg. Salah satunya adalah sebuah foto The Beatles yang menjadi ikon untuk mempresentasikan mereka di era sebelum ketenaran datang. Foto-foto itu mereka bawa ke perusahaan rekaman Polydor di Jerman sebagai presentasi profil mereka sebagai sebuah band rock and roll. The Beatles mempromosikan band mereka pertama kali ke perusahaan rekaman terbesar di Jerman ini. Suatu waktu di sesi pertunjukan di bar, Stu meminta sebuah spot spesial agar ia bisa menyanyi solo. Ia ingin mempersembahkan lagu Love Me Tender untuk Astrid yang malam itu hadir mengunjungi pertunjukan mereka. Mereka nggak sadar kalau orang Polydor ternyata datang untuk melihat mereka tampil. Paul yang pertama kali melihat si om dari Polydor ini, yang rupanya langsung merasa nggak serg melihat sebuah band rock and roll nyanyiin lagu Love Me Tender. Paul segera mendorong Stu dari mic dan mengajak mereka tampil ngerok. Telat, orang Polydor tersebut keburu jalan keluar meninggalkan bar. Paul marah sama Stu. Dari awal memang dia sangat gak serg sama teman si John ini yang tampil suka seadanya, cuman berdiri-diri doang dan kadang-kadang memunggungi penonton. John membela Stu, kalau Stu sampai keluar maka dia pun akan cabut dari band. Besok harinya, Stu yang diam-diam merasa bersalah sama anggota Beatles yang lain nongkrong di depan rumah Astrid. Dia ketemu sama cewek ini yang kebetulan hendak pergi ke bioskop. Pergilah mereka nonton. Film yang dipilih Astrid, film genre Jerman Expressionism. Selera seninya sangat tinggi. Di sini mereka janjian untuk pergi berdua ke sebuah tempat favoritnya Astrid esok hari. Stu pada akhirnya datang telat ke bar. The Beatles sudah mulai manggung. Kali ini John sangat marah melihat kelakuan temannya ini. Saat itu, atas jasa Klaus, Bert Kaempfert, si om Polydor tadi, bisa dibawa lagi untuk melihat mereka. Selesai manggung, mereka pun melakukan meeting dadakan. The Beatles diajak rekaman, meskipun kali ini mereka akan jadi band pengiring saja. Anggota The Beatles nggak peduli, yang penting mereka mulai rekaman. Namun lain lagi dengan Stu, dia malah jadi bimbang. Besok harinya John sampai harus menyiram Stu dengan seember air agar temannya itu mau bangun. Semua anggota The Beatles yang lain sudah siap hendak berangkat, Stu masih mager di tempat tidur. Stu menolak untuk ikut rekaman dengan alasan dia lagi sakit. Yang lainnya belum pada tahu bahwa kini prioritas Stu sudah lebih kepada seorang cewek daripada band yang membawanya menuju Jerman. Jadi sementara anggota The Beatles lain rekaman mengiringi Tony Sheridan, seorang penyanyi solo asal Inggris, Stu asik berdua dengan Astrid. Rekaman The Beatles bersama Tony Sheridan saat itu membawa single My Bonnie menjadi hits di Jerman. Sementara itu, Astrid dan Stu sangat enjoy melewatkan waktu berdua. Sesi foto pasti ada kalau jalan sama seorang fotografer. Kepada Astrid, Stu jujur bahwa tekadnya dalam ngeband memang gak segede John atau Paul. Dia ikut ke Jerman hanya sekedar iseng doang, jalan-jalan, senang-senang sekalian nyari cewek. Mereka pun pulang ke rumah Astrid. Sementara si fotografer ini sibuk mencetak hasil fotonya tadi, Stu muncul dari belakang mengecup leher Astrid. Stu berhasil membuktikan bahwa pernyataan John tempo hari salah. Hari itu dia berhasil ngajak Astrid berkebun di ladang. Sesudahnya Stu gak pulang-pulang ke mes. Dia nginep terus di rumah Astrid. Di situ dia memang bisa menekuni lagi passion utamanya, yaitu melukis. Figur Astrid yang senang berseni mendorongnya untuk lebih menekuni lagi hal berseni ketimbang berrock and roll. Suatu waktu, Klaus sempat memergoki mereka lagi beres cocok tanam. Klaus bersedih, namun dia tidak marah. Mereka tetap temenan. Stu balik lagi ke mes beberapa hari kemudian. Mereka sedang proses penciptaan lagu Twist and Shout. Karena Stu nggak pulang-pulang, maka John memberikan tempat tidurnya Stu kepada seseorang yang nantinya akan menjadi drummer The Beatles, Ringo Starr. Ringo Starr saat itu gabung sama band The Hurricane yang juga ngisi spot di Kaiser Keller Club. Perkembangan lain pun sudah terjadi. Kini The Beatles mulai manggung di The Top 10 Club yang berada di tengah kota dan memiliki base penggemar rock and roll yang lebih banyak. Namun demikian, karena The Top 10 Club ini saingannya Kaiser Keller dan Bruno Kosmider merasa bahwa The Beatles sudah mengkhianati kontraknya, ia jadi sakit hati. Maka dia pun melaporkan perihal umur George yang dibawa umur kepada polisi. Dia juga melaporkan tindakan pembakaran terhadap sebuah kondo yang dilakukan oleh Paul dan Pete Best. Mereka semua dimasukkan ke penjara untuk kemudian dideportasi ke Inggris. Astrid sangat bersedih harus berpisah dengan ayangnya.
Desember 1960, mereka kembali berada di Liverpool. Untuk sementara, mereka masing-masing dulu. Saat itu, Stu menyatakan kepada John bahwa ia akan meneruskan lagi karir melukisnya. Ia akan mengajukan beasiswa sekolah seni di Hamburg di bawah mentor seniman Eduardo Paolozzi. Bareng band atau nggak bareng band, Stu akan balik lagi ke Hamburg. Kemudian datang sebuah kesempatan untuk tampil rutin di The Cavern Club, masih di kota Liverpool sendiri. The Beatles mulai mengukuhkan nama mereka sebagai band rock and roll yang beken di tempat mereka sendiri. Maret 1961, umur George sudah masuk 18 tahun. Mereka pun balik lagi menuju Hamburg. Kali ini mereka traveling dengan kereta api. Sampai di Hamburg, Astrid sudah menunggu kedatangan mereka. Nungguin Stu lebih tepatnya. Pasangan bucin ini pun langsung ngegas. Mereka langsung mojok ke rumah Astrid. Dan Stu langsung kepada cat dan kanvasnya. Dia nggak begitu peduli dengan bassnya. Disinilah sumber asal mula penampilan rambut The Beatles berasal. Astrid yang senang ngoprek cowoknya layaknya sebuah objek seni, memotong rambut Stu dengan style rambut Exy, mirip potongan rambut dirinya dan Klaus. Saat itu ketika John pertama kali melihat potongan rambut Stu, tentu aja dia bilang, "Anjay!" Suatu waktu, Astrid datang bareng dengan Klaus ke show-nya The Beatles. Stu melihat mereka dari atas panggung. Serta-merta dia jadi nggak konsen. Stu meninggalkan panggung sementara pertunjukan masih berlangsung. Kali ini, Paul benar-benar kesal. Dia mengutarakan bahwa mereka sudah cukup dengan kelakuan Stu yang sangat kurang dedikasinya sama band mereka. John masih tetap membela teman baiknya. Pertengkaran antara dia dan Paul kali ini sangat sengit. Pete Best yang jarang ngomong ini sampai harus teriak agar mereka berhenti bertengkar. Ketika mereka sedang berdua, John mulai berani untuk mengkritik Stu bahwa temannya ini sekarang terlihat sudah kurang interest. Terang-terangan Stu menyatakan bahwa dirinya memang sudah kurang semangat. Dia nggak ada cita-cita untuk terus ngeband seumur hidup. John masih coba membujuk Stu agar ia tetap komit sama band dan agar dia nggak usah terlalu ngebet sama Astrid. Nyinggung-nyinggung ceweknya, Stu mulai kepancing. Berantemlah mereka di sana. Meskipun gak sampai jotos-jotosan. Suatu malam, Astrid membawa Stu ke sebuah pesta teman-teman kampusnya, pesta para bohemian Jerman. Di sini mereka mengkonsumsi narkoba jenis preludin yang dulu rutin menjadi vitamin Stu waktu masih sering ngisi di Kasser Keller. Sebuah hal yang fatal terjadi. Stu terjatuh di antara suasana pesta. Ia mengeluh sakit di kepalanya. Esoknya ia memeriksakan diri ke dokter setempat. Pak dokter memeriksa ada sesuatu yang salah dengan tengkorak kepala Stu. Sesuatu yang di kemudian hari diklaim oleh kakaknya Stu bahwa itu adalah karena perbuatan John Lennon yang pernah menendang kepala Stu. Tapi John Lennon membantah. Yang jelas saat itu, Pak dokter menyarankan agar Stu berusaha rileks dan santai. Jangan sampai berada pada kondisi yang stres, emosional dan terlalu intens. Astrid sudah menunggunya di mobil dan kemudian menanyakan hasil pemeriksaan dokter. Alih-alih menjelaskan penyakitnya, Stu malah melamar Astrid saat itu. Mereka pun resmi bertunangan. Stu benar-benar mencurahkan prioritasnya kini untuk Astrid. Dia pun mengajukan beasiswa sekolah seninya di kampus yang ia tuju dan ia pun diterima. Pada saat itu, John kedatangan Cynthia, pacarnya dari Inggris. Mereka pun lalu double date, jalan ke sebuah pantai. Di sini mereka masing-masing curhat. Cynthia ternyata nggak pengen John terlalu beken. Baginya cukup asal mereka bisa menikah, punya anak dan punya rumah. Impian Cynthia nggak tinggi-tinggi. Pada akhirnya mereka memang jadi menikah dan dikaruniai dengan seorang anak yang juga kelak akan menjadi seorang musisi, yaitu Julian Lennon. Pernikahan mereka namun gak berumur panjang. Sementara itu, John curhat sama Astrid waktu mereka ada kesempatan ngobrol berdua di atas mercusuar. John mengakui bahwa Astrid adalah tipikal cewek impiannya dan kemarahannya tempo hari di bar memang dikarenakan rasa cemburunya terhadap Stu yang berhasil ngajakin ngobrol cewek sekelas dia. John di kemudian hari akan bertemu dengan seorang wanita yang tipikal dengan Astrid, berseni dan juga berbudaya, yang juga berasal dari keluarga papan atas, yaitu Yoko Ono. Saat itu juga John dan Stu ngobrolin masa depan mereka. Stu rupanya memang sudah kekeh hendak meninggalkan band dan tinggal di Hamburg. Masa depannya adalah Astrid dan prospek lukis-melukisnya. Meskipun saat itu John menyatakan lagi bahwa Stu akan menyesal dia meninggalkan band yang sedang menuju prospek kesuksesan. Stu menguatkan John bahwa The Beatles gak butuh dirinya. Paul akan menggantikan posisinya dengan mudah. Lagian dia ini memang sebetulnya lebih jago main bassnya ketimbang dirinya. Pada akhirnya masih di Hamburg juga, The Beatles kini mulai tampil tanpa Stu. Sobatnya ini sekarang mendatangi konser The Beatles sama seperti pengunjung lainnya, menjadi fans bagi mereka.
Astrid melepas pacarnya ini untuk meluangkan waktu terakhirnya berada di antara The Beatles. Esok hari, ia sudah harus konsen lagi menjadi pacar siaga. Stu Sutcliffe maju ke antara kerumunan penonton, ikut bergoyang mengikuti hentakan lagu Mr. Postman yang sedang dibawakan oleh para temannya. Dalam suasana antara masih menginginkan dan mencoba melepas ego, dia berusaha menerimakan fakta bahwa kini ia sudah bukan anggota The Beatles lagi. Keesokan harinya di Hamburg, akhirnya sahabat itu saling melepas. Stu akan tetap di Hamburg dan The Beatles akan meneruskan perjalanan mereka. Kini mereka akan mencoba menjajah negara para idola mereka, yaitu Elvis dan Buddy Holly, dalam rangka perjalanan tur mereka ke Amerika. Stu pun ditinggal sendirian di Hamburg. 13 Agustus 1961, tembok Berlin yang memisahkan kota Berlin menjadi dua bagian, blok barat dan blok timur, mulai dibangun. Astrid dan Klaus menonton berita tersebut dengan perasaan sedih. Mereka saling sender-senderan. Stu datang kemudian melihat pacar dan mantan ini terlihat masih dekat. Serta-merta emosinya langsung menjadi-jadi. Dia menghajar Klaus abis-abisan dan mendorong Astrid dengan membabi buta. Dia juga merusak ruang kamar gelap Astrid sampai berantakan. Perkembangan berikutnya, Stu nggak bisa emosinya sedikit terganggu. Dia langsung kalap dan kehilangan kontrol. Namun demikian, Astrid masih mengampuninya. Maju ke tahun 1962, The Beatles pun makin menguatkan pengaruhnya di Liverpool. Eksistensi mereka makin memperkuat arus Mersey Beat, genre rock and roll yang tumbuh dari skena kota Liverpool. Di lain pihak, Stu pun semakin menenggelamkan dirinya dengan lukisannya. Atap rumah Astrid kini menjadi studio pribadinya. Karena terlalu intens dalam berkarya, Stu mendadak kolaps. Dia terjatuh dan tak sadarkan diri di depan Astrid. Beberapa waktu kemudian, The Beatles yang ingin menuntaskan kontraknya dengan si Bruno, bos Kaiser Keller, mereka terbang menuju Hamburg. Mereka pun datang dan disambut oleh Astrid yang membawa kabar duka bahwa Stu sudah meninggal, pendarahan di dalam otaknya yang menjadi akibat penyebab kematiannya. John mengunjungi loteng rumah Astrid, tempat Stu teman baiknya itu menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka pun berpelukan mengenang orang yang sama-sama mereka kasihi. Pertemanan di antara mereka masih terus berlanjut sampai di kemudian hari. Sementara itu, The Beatles pun melakukan konsernya di Hamburg dan sejak saat itu, laju ketenaran mereka tidak bisa dibendung. Pete Best yang permainan drumnya dikomplain oleh produser karena dinilai kurang bagus, akhirnya digantikan oleh Ringo Starr dan single mereka, Love Me Do, mulai masuk chart lagu populer. Tahun berikutnya, single hasil kolaborasi Paul dan John, I Wanna Hold Your Hand, merajai top chart di seluruh dunia dan berhasil terjual sebanyak 13 juta kopi. Kita tim Sinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!